Halo, selamat siang. Hari ini kita ketemu lagi dengan Solo Post Talk Show. Kali ini dengan saya, Sri Sumi Handayani. Hari ini kita akan ngobrol banyak, obrolan yang sedikit serius, tapi juga santai nanti bersama dengan dua orang tamu yang sudah hadir di studio. Nanti akan saya perkenalkan satu persatu. Akan ada obrolan yang mungkin relate dengan persoalan yang sedang ditanyakan oleh banyak masyarakat hari ini. Soal apa? Nanti simak terus di acara Solo Post Talk Show hari ini. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan di awal, hari ini kita akan ngobrol soal jaminan kesehatan nasional. Nah, ada salah satu narasumber yang sudah hadir di studio Solo Post hari ini, yaitu Kepala BPJS Kesehatan Cabang Boyolali, Ibu Maya Susanti. Kemudian satu narasumber lagi yang ada di sebelah saya, yaitu Manajer HRD Badan Usaha PT Eco Smart Garment Indonesia, Bapak Imam Takhri. Ya, selamat siang, Mbak. Oke, kita mulai dulu dengan Ibu Maya. Ibu, boleh nggak dijelaskan bentuk sinergi apa antara BPJS Kesehatan dengan badan usaha, Bu, yang sudah terjalin selama ini? Jadi BPJS Kesehatan itu hadir sebagai badan penyelenggara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24. Ya, jadi kita ditunjuk oleh pemerintah bahwa seluruh warga negara Indonesia itu nanti harus memiliki perlindungan JKN. Salah satunya adalah saat ini kita hadirkan, yaitu dari segmen badan usaha swasta, ya, yang mana rawuh Pak Imam dari HRD Ecosmart di Boyolali. Di wilayah kami ini Ecosmart ini termasuk badan usaha dengan jumlah pegawai yang banyak, ya, lumayan banyak, lebih dari 5.000, hampir 6.000 ya Pak. Karyawan Pak. Ya, dan di sini sinerginya bahwa tidak lupa juga mengucapkan terima kasih karena Ecosmart ini dari awal sudah patuh, ya, segera memikirkan pegawainya, yang mana dari sejumlah pegawai itu belum termasuk anggota keluarganya. Kalau family size 3 aja kurang lebih 15 ribuan lebih lah, ya, segitu. Jadi Pak Imam sudah memikirkan dari awal bahwa salah satu fasilitas kesehatannya atau jaminan kesehatannya sudah harus dipikirkan supaya pekerja ini dapat bekerja lebih produktif lagi, ya, sehingga tepatlah Pak Imam jadi tidak lagi HRD ngurusin kalau ada pegawainya yang sakit, ya, tapi langsung diserahkan kepada kami sebagai badan penyelenggara. Dan ini rasanya juga implementasi yang bagus, salah satu contoh implementasi yang bagus dari badan usaha swasta begitu, ya. Karena begitu keluar undang-undang, begitu keluar perpres, Ecosmart ini langsung tanggap gitu, segera mendaftarkan itu. Nah, Ibu, menyinggung soal badan usaha yang patuh, apakah kemudian yang dimaksud dengan patuh ini yang memang tertib dalam hal pembayaran atau ada kriteria yang lainnya? Ya. Tentu salah satunya itu, ya, karena masing-masing punya hak dan kewajiban. Jadi mungkin secara haknya sudah diterima, yaitu manakala pegawai ada yang sakit atau mungkin pemberi kerjanya sakit, sudah pasti ada perlindungan kesehatan di situ. Nah, tetapi kepatuhan dalam hal ini yang dalam utamanya ini pembayaran iuran itu pasti, karena tidak mungkin, ya, kita bisa menyelenggarakan kalau salah satu hak kami tidak dipenuhi oleh mitra kami. Selain membayar iuran patuh, ini Ecosmart ini salah satu perusahaan yang luar biasa patuhnya. Jadi ada ketentuan ini diatur oleh pemerintah, ya. Jadi membayar iurannya itu tidak lebih dari tanggal 10. Tentu kepatuhan yang lain bahwa Ecosmart ini sudah patuh dalam hal mendaftarkan karyawannya, sudah pasti. Itu patuh yang tidak kalah penting juga. Kemudian yang selain itu juga setiap bulan pasti yang namanya turnover ada, ya Pak, ya. Betul. Nah, itu mutasi yang dilaporkan ke kami, perusahaan pegawai baru, kemudian pegawai yang keluar itu patuh dilakukan. Jadi
Ya 1-2 mungkin ada yang terselip itu wajar lah gitu. Tetapi dalam hal kita ada batas waktu yaitu cut off itu selalu tidak dilewati waktu cut off itu, sehingga ya alhamdulillah sih semua bisa terkondisikan dengan baik ya Pak Imam ya. Iya. Ada reward nggak Bu untuk perusahaan-perusahaan yang semacam EcoSmart ini yang memang dia patuh dan tertib sejak awal? Ya. Reward tentu saja yang pertama kami selalu mendoakan selalu pegawainya sehat. Kemudian yang kedua, tentu setiap kali kami dalam hal perusahaan membutuhkan manakala diaudit oleh, kan ada pengawas juga ya Pak ya, biarpun badan usaha swasta, itu ada suatu bentuk keterangan bahwa perusahaan sudah patuh untuk salah satu jaminan itu sudah dipenuhi begitu. Nah, selain itu juga sekarang kami ada program ya khusus untuk peserta JKN, dalam hal ini juga termasuk perusahaan EcoSmart. Rewardnya bahwa untuk pegawai perempuan ya itu disediakan fasilitas bisa IVA ya atau pap smear ya untuk pemeriksaan dini kanker rahim. Nah itu nanti bisa Bapak untuk menghubungi kami ya, dan itu insya Allah sudah terinfokan ya. Nah hanya masalahnya memang kita para wanita suka takut gitu ya untuk dilakukan pemeriksaan itu, tapi reward seperti itu kita sampaikan. Nah kita sudah ngobrol dengan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Boyolali, Ibu Maya. Nah kemudian teman-teman pasti penasaran dengan perusahaan yang begitu dipuji oleh Ibu Maya yang memang patuh kemudian tertib untuk membayar BPJS Kesehatan. Nah, Ya. Pak Imam, Ya. tadi Ibu Maya menyebutkan ada 5.000-an, sekitar 5.600-an 5.620 karyawan di Betul. PT EcoSmart yang sudah didaftarkan BPJS Kesehatan. Ya. Pertimbangan, kenapa mau mendaftarkan segitu banyak karyawan untuk ikut BPJS Kesehatan? Kenapa ya di PT EcoSmart Garmen Indonesia dengan jumlah karyawan 5.620 kami daftarkan di JKN, satu manfaatnya sangat luar biasa ya. Yang pertama adalah satu komple regulasi yang ada, jadi dalam arti ngikutin peraturan perundang-undangan yang berlaku itu satu. Terus yang kedua, karyawan sangat merasa nyaman karena pada saat mereka sakit otomatis mereka sudah ada yang menjamin. Itu udah sangat luar biasa ya. Terus yang kedua, karyawan yang sakit juga tidak mikir biaya lagi. Sudah ada yang BPJS ya. Itu udah sangat luar biasa. Yang terakhir adalah bahwa rasa nyaman tadi, karyawan bekerja dengan penuh semangat, produktivitasnya juga otomatis akan bertambah. Begitu mereka sehat, otomatis semangat untuk menunjang produktivitas dan efisiensi semakin baik. Iya. Itu seperti itu. Nah, yang jadi penasaran berikutnya adalah EcoSmart ini perusahaan yang bergerak di bidang apa, Pak? Oke. PT EcoSmart Garmen Indonesia sebenarnya kan anak cabang PT Pambrades Tbk dan Group ya. Historicalnya adalah kenapa PT EcoSmart Garmen Indonesia lahir? Karena waktu itu ada visi misi Bupati Boyolali pro investasi ya. Jadi akhirnya ekspansilah Pambrades, muncul anak cabang yang namanya PT EcoSmart Garmen Indonesia yang didirikan ya di Desa Babadan, Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali. Operasional tepatnya tanggal 2 Maret 2015. Ya, waktu itu karyawan kami yang sedikit, sekitar 200-an. Terus berkembang sampai menjadi 5.725. Itu adalah MPP-nya ya. Tapi aktual yang saat ini sudah ada di data BPJS Kesehatan adalah 5.620 ya. Nah, dari 5.620 ini kan karyawan, Pak. Kemudian untuk keluarganya sudah mulai didaftarkan atau? Kalau keluarga semuanya begitu masuk, anggota langsung didaftarkan. Langsung didaftarkan? Betul. Berarti ya. sudah beres. Ya, karena kesempatannya bagus banget ya. Dengan premi 5% ya. Itu kurang lebih sekitar berapa ya, kalau UMK itu berapa sekarang Pak Boyolali? 2.010.000. 2.010.000 berarti 100.000 lah. Ya. Kalau 100.000 itu untuk 5 jiwa, ya kan? Pegawainya yang bersangkutan, istri dan atau anak, istri dan atau suami, kemudian anak 3. Berarti kan satu orangnya hanya tidak lebih dari
20.000 sebetulnya. Itu coveragenya sudah seperti tadi Pak Imam sampaikan. Tapi ya sekali lagi tidak ada pegawai atau anggota keluarga yang daftar sakit kan. Nah, manakala ada satu keluarga yang sakit sudah tercover oleh orang-orang yang sehat atau gitu. Ngomong-ngomong soal jaminan kesehatan, pernahkah ada kasus di perusahaan atau ada satu karyawan yang kemudian sakit, kemudian tenang gitu, tidak kemudian khawatir karena sudah tercover oleh BPJS Kesehatan? Pernah Pak? Ya pernah. Alhamdulillah dengan adanya JKN ya, BPJS Kesehatan sangat sekali membantu ya, sangat membantu. Bahkan bukan karyawan saya tadi, termasuk keluarganya ya. Yang sakit cepat maaf ya, untuk Vaskes 1, Vaskes 2 pun semuanya juga kooperatif ya, tidak mempersulit, tidak membedakan itu. Oh itu BPJS Kesehatan itu enggak. Nah Pak Imam, di masa pandemi kemarin Pak, Ya. perusahaan kan banyak sekali yang harus survive luar biasa. Tapi di sisi lain, EcoSmart Garment Indonesia ini mendaftarkan seluruh karyawannya, bahkan kemudian keluarga karyawan untuk ikut BPJS Kesehatan. Ya. Ini kiatnya seperti apa? Ya, sebenarnya kiat kami itu satu ya, membangun hubungan baik antara pengusaha dengan karyawan atau pekerja ya. Karena apapun ceritanya pandemi itu kan kemarin betul-betul dampaknya luar biasa. Ya. Tapi bagi perusahaan kami selalu komitmen terhadap karyawannya, karena bagaimanapun cerita karyawan adalah mitra. Ya, sebagai mitra dari perusahaan, bahkan termasuk aset daripada perusahaan yang harus kita lindungin ya. Makanya salah satunya adalah BPJS Kesehatan. Yang kedua, kami perusahaan besar tentunya ya kami mempunyai ada budgeting ya. Jadi setiap tahun kita ada namanya raker untuk membahas mengenai biaya-biaya. Bahkan biaya seperti ini kita udah alokasikan. Jadi tidak ada mengalami kesulitan jika tanggal 10 deadline-nya atau terakhir, ya kami komitmen. Karena salah satunya itu tadi, kalau nanti tidak dibayar, kalau ada karyawan sakit bagaimana kan? Seperti Susah itu ya, Mbak. Pak? Iya, ya kan? Itu seperti itu Mbak. Pak Imam, untuk pertanyaan terakhir, kira-kira ada nggak masukan Pak untuk pelayanan BPJS Kesehatan atau mungkin untuk dari sisi administrasinya, dari sisi kemudian pelayanan di Vaskesnya atau seperti semacam itu? Kalau untuk pelayanan ya, kalau saya kasih masukan ya, memang sebenarnya semuanya sudah berjalan dengan baik ya. Karena apalagi sekarang adalah sistem mobile itu ya Bu, JKN ya kan. Itu kadang-kadang karyawan semuanya sudah oh ya, saya kalau misalnya tinggal di Boyolali, kenapa saya harus ke PMI? Maaf ya, kenapa saya harus ke MCC? Itu pasti mereka ambil yang terkait dengan cara itu tadi, dia akan aplikasi sendiri, nanti mereka akan ada kemudahan ya, diberikan kemudahan untuk memindah Vaskes satunya. Oh, Vaskes. Iya. Ya. Izin, mungkin saya bisa menambahkan satu. Kemudian yang lain mungkin. Jadi kalau dulu kita belum memfasilitasi kalau ada HRD dari suatu perusahaan untuk ngurusi turnover, mungkin ada perusahaan yang tinggi, ya kan? Nah itu harus datang ke kantor. Jadi kalau sekarang kita sudah punya aplikasi yang bisa diakses di kantor gitu. Jadi ada aplikasi elektronik pendaftaran badan usaha. Di situ memuat kalau misalkan ada yang keluar, nanti bagian HRD bisa mengurangi sendiri di kantor. Jadi tidak perlu datang ke kantor. Nah, tentu syarat-syarat administratif seperti pernyataan dari badan usaha bahwa pegawai ABCD ini sudah tidak bekerja, nanti ada email gitu-gitulah ya. Tapi ada penambahan yang baru, tidak perlu ke kantor, cukup menambahkan melalui aplikasi Edabu itu. Jadi yang Pak Imam tadi sampaikan, mobile JKN itu kita punya satu aplikasi mobile JKN, itu hampir semua pengurusan itu ada dalam satu genggaman. Gitu. Jadi misalkan pegawai EcoSmart sedang mobile ke Jakarta, tiba-tiba sakit, mana saja rumah sakitnya di Jakarta Selatan misalkan yang kerjasama dengan BPJS itu bisa terlihat di situ, tanpa harus telepon ke BPJS yang ada di Boyolali misalkan. Seperti atau telepon ke perusahaan nanya, Vaskesnya di mana? Iya, betul. Kira-kira seperti itu. Ya. Demikian talk show bersama dengan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Boyolali, Ibu Maya Susanti, dan kemudian dari Manajer HRD Badan Usaha PT EcoSmart Garment Indonesia dengan Bapak Imam Bakhri soal sinergi kemitraan BPJS Kesehatan dengan Badan Usaha Patuh Iuran.